Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallub wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardhu. Qad nara qad tahqiq utai qad tahqiq. Qad nara teman-teman ningali ingsun. Ingsun apa? Taqallub wajhika ngolak-malik wajah ira sering ingeti langit bisa ing dalem arah langit. Saking kepingine Nabi iki kinayah sangka dungo saking seringe dungane Rasulullah njaluk kiblat dirubah saka madhep Baitul Muqaddas ning madhep ning Ka'bah. Molak-malik wajah bisa mutatalian hale wong sing arep-arep ila wahyi maring wahyu. Wa mutasawwiqan lan wong sing bronto lil amri maring perintah istiqbalil Ka'bah kelawan madhep Ka'bah. Bahkan ana sapa nabi ku yawat dulu seneng sapa nabi dari kae ngono-ngono istiqbalil Ka'bah. Ya ana hak satuné Ka'bah kiblat Ibrahim kiblat Nabi Ibrahim. Wali anak bulan kron satam istiqbalul Ka'bah yu'at a'ilu walid narik ila islamil arab maring islamil arab. Ipun gua balen gitu, di zaman Nabi itu Mekah sholatnya madhep Ka'bah. Ketika pindah ke Medina sholatnya madhep yang Baitul Muqaddas 16 bulan. Jadi kebetulan di Medina itu komunitas Yahudi. Jadi Yahudi sempat seneng Nabi 16 bulan karena dianggap agama Nabi sama dengan Yahudi. Jadi itu kiblatnya bodoh-bodoh Baitul Muqaddas. Sausnya 16 bulan dirubah balik kan madhep Ka'bah. Nah, ketika akan madhep Ka'bah Yahudi protes. Falan wal yanaka. Nabi saking kepingine madhep ning Ka'bah, ndonga terus disembadani Allah. Falan wal yanaka mongko yakti temen bakal malingno ingsun ka ing sira. Muhawilan naka dikse malingno temen kita ka ing sira kiblatan ing kiblat. Tartu kang seneng sira Muhammad ha ing kiblat. Hibuha dikse seneng sira ing kiblat. Fali mongko malingno sira madhepno sira wajah ka ing wajah ira satra Masjidil Haram ing arah Masjidil Haram ayo Ka'bah. Di salate wajib madhep Ka'bah. Kali wajah ka satra Masjidil Haram. Niki niku Mas Guru kula mau cerita. Jadi ayat surat Baqarah ayat nomor Madaniyah. Jadi ayat Madaniyah itu orang iso kalau mato ngaji lugu model Ahmad bin Raiso. Mereka penuh polemik ilmiah. Kok ayatnya kadung apa? Madaniyah. Jadi proses ayat Madaniyah kok ora kena mbok teori ini lugu. Mergo permainane pun ilmiah niku wau. Nabi pertama teng Mekah madhep Ka'bah. Salate teng Ka'bah. Termasuk zaman wong kafir Mekah gedhe Nabi pas sujud ning Ka'bah dikai tele tok. Artinya sujudnya terus madhep Ka'bah. Ketika pindah ning Madinah, mbok sirine apa? Karo Allah diutus madhep Baitul Muqaddas 16 bulan. Bakso 16 bulan madhep kiblat, madhep Baitul Muqaddas kan pindah malih, madhep apa? Ka'bah. Terus orang Yahudi pikirane Muhammad pelintang. Ora malih. Mulane iki kan diterangno gara-gara tragedi iki ana sebagian sahabat yang murtad. Sampai ini diterangno bahwa dirkat dari jamaatun ku nganggep Nabi juga konsisten. Intinya ya dengan rumah itu jadi nak empun ayat ilmiah. Iku ora politik tok, wis polemike ilmiah. Ini kalau kita guyon menyangkut ilmiah. Kalau nanti zaman mode sarang rois mungkin dianggap orang paling alim mengerois. Tahu takut itu mereka jawab, akhirnya tak jawab tak pisau itu takut itu cerdas. Sop paling abdul itu sop awal atau sop kedua itu tak tahu lagi. Lu nggak jujur kan? Sholat itu abdul sop awal sop awal. Paling abdul sop awal. Bener ya? Takut ada nggak? Kalau sop awal itu paling abdul, ngapain desain masjid Indonesia kayak ini? Maksud kamu gimana? Kok masjid itu dibikin memanjang selatan utara? Jadi masjid itu konduo, biar semuanya sofawal, kan semuanya abdul. Tangan-tangan dia bakal akal. Jadi ini nakal lebih cerdas. Itu rasa menggurek no, karena itu melahirkan sop 2, 3. Artinya melahirkan hal yang gak abdul kan. Aku bingung, kan Raiso gak mungkin ada tak pilih, dijawab gak kena. Untung kalau utek-utek tak jawab dan kalau sudah gitu nanti yang paling abdul itu yang paling mana? Misalnya sudah memanjang selatan utara, yang paling abdul siapa? Yang paling dekat imam. Nah kalau saja masjid gak dibuder bisa. Artinya kalau sudah memanjang gini kan semuanya top hafal. Imam kan yang gini, paling abdul siapa setelah begitu tak tanya? Yang paling dekat imam. Pokoknya orang kan berhubung imam bisa. Itu artinya apa? Agama nak dicerdasi rusak. Lalu Yahudi melihat agama menengku. Muhammad madhep Ka'bah paling kangen keluarga ini. Ke Nabi wong suku napa? Kuret. Kemana repot?
Lah itu yang itu Mas Pur, ini mengada Mas Pur. Sekarang para orientalis itu mengkaji sejarah kayak itu. Jadi teng Makjil itu disejarahkan bahwa Nabi itu ada saat-saat bimbang terhadap keputusan madhep ke kiblat, sehingga dia pindah ke Baitul Muqaddas sebagai ta'alufan Yahudi, burung Yahudi. Ke Nabi kan ngerti misalnya, ini agama kalau kamu rasionalkan, misalnya ini taruh saja di Mekah, ini Medina, misalnya ini 500 kilo, zaman itu saat zaman Nabi di Mekah 13 tahun itu jelas madhep teng Ka'bah. Berarti kiblatnya Ka'bah. Kiblat. Terus ketika pindah ke Medina ning Baitul Muqaddas. Memang banyak ahli tarikh muslim yang memberi alasan ini. Mulane kadang Mas Bro, wong lugu kok Ahmadun luwe apik. Pokoke alasane kabeh wahyu zaman madhep kiblat ya wahyu, madhep Baitul Muqaddas ya wahyu. Mergo nak mbok akal rusak. Kadang sebagian mufassir, ya, sebagian orang ahli tarikh menulis Nabi saat di Medina madhep Baitul Muqaddas ta'alufan Yahud. Gue mikir ya. Dan memang faktanya cara hukum samawi pun memang Baitul Muqaddas juga kiblat. Karena Palestina itu pernah banyak nabi, termasuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim yang Palestina. Sekaligus saat itu memang ada Misakul Madinah, di mana Nabi dengan orang Yahudi itu bersekutu, ya, khalif dari bahasa Arab mempertahankan Madinah. Mulanya ketika sangka Medina iki Nabi 16 bulan kok dikon madhep malih teng ndi? Mekah. Iku Yahudi terus takok saku suba mawal lagu angkiblatimu lati kanu ale. Kok saiki ujug-ujug Muhammad pindah meneh opo? Jadi nak agama diakal rusak. Termasuk niki. Nak cara hitung-hitungan akal kan enten Mekah dulu. Mekah ini adalah posisi adalah pengusir Nabi. Akro juga orang yang mengusir Nabi. Jadi memang wajar secara psikologis untuk sementara Nabi melupakan Mekah. Mereka zaman Nabi di Madinah pilih faktor karena diusir penduduk Mekah. Iku nak buat akal rupet. Jadi agama jelas nabi akal malah rupet. Malah Allah oleh jawab ketika orang Yahudi protes, "Mat, saya ini ujung-ujung madhep Ka'bah meneh." Jawab Allah bisa nggak? Qulillahil masyriq wal maghrib. Waitan ikulah ya Allah. Kau nggak khawatir, kita ditutup nama Mekah ya salah, karena Baitul Muqaddas ya. Salah lah jawab Allah kulillahil masyriq wal maghrib. Waitan ikulah ya pangeran. Jadi terus akhirnya pangeran keurusan ke tempat. Palestina je, Ka'bah je. Iku Jaluddin Rumi yang dari kiblat ya. Qalbul mukmin. Nah ini sudah masalah polemik. Mungkin ampun ayat makia. Kak Ahmadun rapati tak terang. Mereka ayat makia relatif. Kalau perasaan ini sampean-sampean, orang nyai orang kromo juga ayat makia kan repenak. Wong bodhe ngono abok ngusir. Bang, jadi Nabi diwahyani kon sabar pun, bener ada kalau yang ilmiah sing efek psikologis ilmiah. Nah ayat madaniyah rumput banyak. Termasuk orang perang. Nah, akhirnya kita nerang psikologi perang. Orang kiblat berubah. Itu ayat madaniyah mungkin seruput awal seruput. Mengenai pengira dia maklumi ayat madaniyah itu potensi di murtadi. Mengenai kata Imam Suyuti bahwa qadir tadda dari jamaah. Jadi sampai proses tahlil kiblat ini terjadi murtad. Jadi ijtihad sing ngeten iki mun ruwet. Kok ngeten ana wong ini kisah nyata. Nah, agama diakalno. Kula nanti tanglet itu ya. Zaman top-top Gusmi. Gusmi sering ke tempat-tempat prostitusi. Nanti tanglet itu. Gus tak terus jenengan sepundi. Jawab lagi enak Mas Bro. Kowe takok niat golek kebenaran, kok takok ape monis. Golek kebenaran tenan. Golek kebenaran gampang. Cara Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Lah nahi mungkar paling gak kowe parek sing mbok mungkari. Kowe ape nyegah barang mungkar paling gak parek sik nak ngadani ben parek. Jadi kan ape nahi mungkar ning BTS ono parek di BTS kandani ya dadi BTS rapi. Gelem tak rapi ya terus ape. Tapi masalahnya ketika parek BTS kan potensi kita ya dino tenan. Artinya apa? Secara logika ijtihad memang masih mungkin teman-teman. Misalnya sampai kenal Badar Togel, kenal BTS, kenal mungkar-mungkar yang lain. Secara psikologi ijtihad masih mungkin karena awal dari amar ma'ruf nahi mungkar kan harus kenal objeknya. Itu secara teori ijtihad. Sampai piye carane ngandani ora parek. Padahal parek BTS sampai kudu mau pasar baru ya, pasar kembang dia kan. Dia Mustafa terjun ke pasar kembang, orang sebenarnya mulai terjun. Dan nanti sudah, Kiai Mustafa terjebak nopo tergelincir di pasar kembang. Istihad, ini menyangkut istihad ilmiah. Tapi istihad nafsu kan pun riskan. Lagi Jawa pro istihad nafsu standar. Jadi hal-hal yang dianggap ma'rufil halal, potensi rusak, kan medui. Sampai ditolong wahyu, rodo.
Mungkin cara Islam tetap mau ihsan yang rodo itu apa? Jadi nggak keimangan, nyuplai hari ada apa kok? Cuma ketika rodo itu ayu sering karo ancekat, kayak Jawa tempat jauh. Potensi nafsunya tetap dianggap dua apa? Dua lebih banyak. Tapi kamu juga harus sadar, justru karena terlalu istirahat ngedoain nafsu, kamu juga harus sadar. Akhirnya kira ihsan tenang, orang sempat nanti tenang. Lagi sampai nabi sudah khawatir jamu bujum, khawatir kecoba tenang. Tapi ketika kau dikecoba, atau sudah kau tenang. Nah kebetulan ini sudah habis LSM orang-orang sekuler, akhirnya santri reputasinya tambah elek. Sekadar tuh LSM kadang ya kecoba tenang. Nah ini perberan, ini istilah ilmiah. Artinya masalah ilmiah itu polemiknya bisa panjang. Gue ditonggo ayu rodo terlatap. Kue nak nuruti istihad nafsu, pancen ngedui tenan, pancen sampai nuruti tenan, iman pas-pasannya rawang ayu kan khawatir tenan. Oke, dari segi kamu tidak zina, tidak kecoba bagus. Tapi faktanya kamu nggak ihsan betul. Saya ingin misalnya orang kernet eksan, sedangnya kayak duit apa terus digedak kernet itu dirabi, kue ketun tenan ya kan? Orang ini ilmiah loh. Jadi masalah ilmiah berumat. Bener kita rujuk, bukan dia konsep ngilangin prostitusi lah. Biar kiai belum ngawini WTS murah enggak. WTS jumlahnya berapa di pasar berapa ribu? Kalau semua sini saja santri 6 itu kalau ngambil pasar ngalami gitu. 6 kali 4 kan 24 WTS sekarang sudah sunnah rasul sudah dinikah kan. Berarti bener. Lah nak santri sak jejeran kok iso entek liro. Lah istilah ilmiah rumah. Pak, saya sama yuk gitu terus. Jadi nak nuruti ilmiah ngeten iki. Tapi sampean ndak nuruti ilmiah ditakoki. So paling awal, paling abdul besok awal. Berarti keliru desain Indonesia. Mereka melainkan soal kedua atau ketiga. Itu desain ketiga. Menurut akal. Ya repot. Wala ini permainan kelas tinggi. Gerpo ayat Madaniyah menurut yang ngatain ini. Falan wal dia nak kiblatan tarbuha. Awal diwajibkan satra masjidil haram. Wahai tumak kuntum lan ing dalam dina ana sira kabeh kita bermakna juga kum satra. Ning diwae ana kowe kudu nak salat madhep ning arah Masjidil Haram arah Ka'bah. Arah mboten takyin. Nah takyin mboten saged. Takyin mboten saged. Misale ngaten mawon Mas Romanto sing nate haji. Ka'bah paling banter pinten meter persegi? Wonten pinten meter persegi? Ka'bah wonten 4 meter persegi? 4 kali 4 ya. Ini rumah nado, ibu sokong sobatnya atau kak. Jadi sing wajib madhep kiblat mau arah itu. Bukan kok takyin. Kalau nak takyin bukan sakit. Taruh saja ini. Kalau Ka'bah itu hanya 4 meter, taruh saja. Lebarnya hanya 4 meter. Berarti semua masjid yang luasnya itu lebih 4 meter, gak ngarah Ka'bah. Apa mana ampun jaraknya panjang katus Indonesia. Ini Mas Romanto. Misalnya sampai sekarang tuh ada masjid Istiqlal. Luasnya itu 10 meter. 10 meter kalau takyin itu yang Ka'bah itu berapa? 4 meter. Berarti hanya 4 meter yang kenceng Ka'bah yang apa? Yang lain enggak. Yang lain dok ini melenceng ke Meksiko. Semakin jauh kan semakin melencengnya. Malah nih agama nak buat cerdasi rusak Ka'bah. Nak sholat wajib madhep Ka'bah. Ka'bah abahnya mau 4 meter. Berarti semua masjid gak oleh luasnya ngeluarin 4 meter. Mereka ini gampang. Rusak lah deh. Uang ada soal akal yang gue mulai iso. Asal itu bisa digaris-garis berpas tetap berapa? 8 meter. Berapa? Oh tetap. Kalau debat ilmiah ngoten di bantah zaman nosal. Aku ngalim mulai cilik berbantah. Tetap mulai jawab iya. Masuk akal ke rumah. Tapi ada kepiring pas no Ka'bah, ya ada 4 meter tetap rapat. Wah, kalau dia tetap rapat. Ini cerita lucu. Jadi ini mungkin nak baca surat Mekkah Malaikat Seling Mati. Surat Madaniyah nggak ada ruwet. Ini karena ada masalah-masalah ini ya. Wahai tumakuntum fawalu juga kum satra. Di mana satra itu arah. Pokoknya kira-kira pada mulan, mus gampang. Miring-miring tidak Allah pokoknya mulan. Wahai alladzina utul kitab.
Lan sak temne wong sing diparingi kitab, rupa-rupane Yahudi Nasrani iku layak alamu, nek dene ngerti sapa Yahudi Nasrani ana wis temne tawal ilal Ka'bah. Jadi wong Yahudi Nasrani mestinya ngerti, tetap ngerti nak Nabi Muhammad itu memang diantara sejarahnya pernah berproses madhep Ka'bah, terus madhep Baitul Muqaddas, terus berproses lagi madhep Ka'bah. Sebetulnya itu mereka tahu gitu, cuma nggak mau ngakui al-haqqu min rabbi. Wa ma huwa bil ghafilin amma ya'mal. Orang sapa wae langsung sing lali amma ya'mal. Sangka barang iki. Mereka lakukan. Jadi akhirnya dia ngerti. Jadi ngomong masalah-masalah sing dadi catatan sejarah. Wong yang ngoten niku nate kiblate Mekah, bariku Mekah rubah ning Medina, Medina rubah teng Mesir. Wong Islam mau nate rubah. Nate pusat peradaban teng Mekah Medina, rubah malih teng kene Spanyol, teng Granada, rubah malih teng Irak, rubah malih teng Mesir. Itu tidak dunia rubah, intinya rubah. Walai nate taik tenen namun nekani sira ala dina auto kitab dikuli ayat lan saben-saben bukti ala sedika ngatasi bener ira ya kiblat. Umpama kafir ahli kitab kok terangno setiap ayat sing nunjukno ala sedika ngatasi bener ira diambil kiblat. Mata kiblat ora bakal anut sapa wong ahli kitab kiblat kae kiblat. Mbok yakin kaya apa nek jenenge ra cocok tetep boten anut. Jadi walin atetal ladina utul kitab bikuli ayatin. Semua ayat kamu bawa Muhammad untuk meyakinkan sidqika fi amri kiblat. Yakinkan bener di amri kiblat mata biu kiblat. Mereka tetap tidak akan ini. Tapi yang ngono wama anta kita bi kiblat. Wama antalan orang sira iku kita bi wong sing anut kiblat men kiblat yang Yahudi Nasrani. Kowe ora bakal iso anut. Tapi wama ba'dhum kita bi kiblat apa? Orang-orang di sebagian ahli kitab kelawan anut kiblat abadi. Wong ahli kitab ora padha. Kiblat wong Yahudi be Nasrani nggih mboten padha. Yahudi ning tembok ratapan. Engko ning gone wong Kristen ning Bethlehem. Mboten sama-sama ngeklaim itu kitab suci. Mulane niku Mas Bro, kula niku setuju iku Mas Romanto. Islam paling kula pilih, paling seneng kula Islam sufi. Jadi Islam yang menghadirkan Allah di mana saja. Kok Islam anggere anut fisik lu rusak. Ya rusak Mas, ora rusak. Akhirnya fisik piye wae namung Ka'bah, Mekah, Medina, Palestina, Bethlehem, tembok ratapan. Bukan rusak, bener nih komentar Karen Armstrong tentang sejarah agama. Jadi repotnya kan selalu agama ini punya bentuk fisik. Misalnya sholat ono masjid, kiblat ono Ka'bah. Ketika bentuk fisik ini menciptakan kamu, ini terus repot. Misalnya kayak nyata. Misalnya orang Mekah nakal, sholat fil Masjidil Haram. Abdul alfa sholatin minas sholat di kuiri. Saiki wong Mekah markai, sing saiki sholat arang-arang yang wakal sing doyan babu-babu. Seperti itu. Aku sholat ping 3 tok. Umure wong kan gak ngarep 1000 tahun ya. Jadi wong Jawa wajib sholat nganti mati. Tapi nek wong Mekah sholat subuh bisa tok, kan padha karo 1000 sholat. Lah wong kan. Jadi aku mbok umur rusak kabeh. Mau fisik mbok imani, kudune logikane ngoten. Wong Mekah wajib sholat subuh bisa tok. Berkau bodoh biasa aku sholat ini umur kan gak ada 1 tahun. Jadi mau fisik itu buat imani. Dewi Rasulullah masjidku itu sholat Masjidil Haram lebih abdul dibanding sholat yang saya. Sebuah akal ini nak rusak kabeh. Tetapi nak sholat ilmu ragu fisik pun. Ya Allah pulau madhep kiblat di Amerika karena perintah engkau. Yang ada itu kamu kan. Jadi kita madhep kiblat itu ora eling Ka'bah. Memang ini perintah Allah kan madhep kiblat. Pun kan nyaman kan. Allah terus yang hadir. Tidak kiblatnya. Tapi bukan berarti kita menghadirkan Allah terus bebas pada ngetan ulang boten. Justru itu. Oke ya Allah saya madhep kiblat karena perintah engkau. Tapi melilang Ka'bah hilang betul. Mungkin kita sholat ya akbar orang Ka'bah akbar kan. Mungkin kita madhep kiblat tapi tetap kan Allah akbar kan. Tetap alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim ndak kok madhep kiblat terus betapa tingginya engkau nilai batu, betapa bersejarahnya engkau batu Ka'bah. Kan tidak begitu kan? Tapi kapan kita jadi bodoh, ujuk-ujuk sama depik yang dramatis itu Ka'bah ya? Lalu kebetulan yang tertarik ayat, dramatis Ka'bah, kita memadam Ka'bah, tapi tidak ada dalam sejarah yang perlu dramatis Ka'bah kan kebetulan ya. Yang tetap kita agungnya ya Allah Akbar, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir-rahim ya kan. Ini rodo ini tengah awas dan lalu benar Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tetap aja ketika fenomena syirik itu masih kuat. Setiap kali ngabung Hajar Aswad di depan umum beliau memaklumatkan alim Tuhan lagi hajarun la taduru wala tanpa walau la aniro itu Rasulullah kobal itu gimana kobal terus diterusnya Sayyidina Umar merubono sajaratul ridwan. Padahal pohon bersejarah BAT Nabi Fat BAT Ridwan itu pengisari sajaratul ridwan. Pas Khalifah Umar diketok alasannya takut orang itu sendiri. Hukum pas Umar harus mulai kerosot.
Orang tuh merasa nyaman berdoa kalau di dekat Sajaratul Ridwan, merasa nyaman berdoa kalau di Ka'bah. Sebetulnya Allah memang bikin multazam tempat mustajab, Ka'bah tempat mustajab. Tapi yang kamu harus tahu, ada mustajab atas nama moral yang melintasi batas waktu dan tempat. Itu misalnya al-khusyu, ikhlas. Ya, Quran cara versi Quran kan wonten donga sing mari mustajab piye? Gini ku mau, wabil asari mustabirun waktu Allah milih sahur. Terus udhuni atajib laku, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi doktrin Al-Quran bahwa Allah itu dekat, baik saat kita di Indonesia atau di Amerika, ini kalah dengan doktrin fisik. Kita merasa dekat Allah kalau di Ka'bah. Apa ziarah wali songo ini kan sudah nakalan. Sebenarnya kita ini sudah nakalan, kalah sampai hingga fisik. Aku kalau ngomongnya itu nanti dikira anti Ka'bah, betul masalah anti Ka'bah. Kita ini sudah repot dengan masalah-masalah itu sudah repot. Lalu kalau senang mas fenomena artis umroh. Bener orang soleh-soleh itu boleh soleh artis ya, nak mau fisik bener nak soleh artis. Dengar orang ngaku ngajar asal, waktu sebelajar di pulau. Umum sholatnya Ka'bah itu Abdul sa Indonesia bar, kelasnya gak dipikir Ka'bah di jerone gitu. Gimana? Malah kan pejabat atau kesempatan apa? Melebat. Mulai gigi itu dulu, tapi gigi sih mendewakan fisik. Cara keluar rugi, pada-pada mendewakan saya mulai Soeharto. Paling dia ini kiai, paling sholat jadi pojok yang multajam. Soeharto ini jerone, tak butuh lihat gitu lah. Mau kurangnya fisik. Tapi untungnya Allah betul yang kurang fisik. Allah bertanya ikhlas, ambek sahur. Berontonin Allah bebas. Memang kita ada aturan fisik, wow, misalnya sholat harus suci, haji kudu ning Mekah. Terus nutupi aurat kudu nganggo klambi. Coba bebek, klambinan ra klambinan kok besok tuh dari bedan. Pasti ada aturan tetap wonten, aturan kudu ono. Paham ya? Jadi aku mau abu ilmiah no. Jadi misalnya wonten kiai kok fanatik madhep kiblat sampai neling to Ramadan. Kiblat itu pinten meter bayai. Paling kabeh 4 meter lagi 4 meter mawon di jamu nopo mbok sanggup. Jadi kok cuma cek. Lha iya. Nanti kalau jadi kiai ora fanatik, kaganatmu malah ora fanatik ruwet beno. Bapak belum bisa tinggi berapa? Wala ini tabak tahwa. Lamun anut sirah Muhammad ahwa ing bawa nafsune Yahudi Nasrani. Alladzi yad'unaka ilaiha. Kang padha ngajak sapa Yahudi Nasrani kang sira ilaiha mari ahwa. Mimpa dimaja kamnal ilmi sawise yen teko ing sira menal ilmi. Ail wahyi. Dewa mukula terang pembandingnya kudu ilmu inna kaidan nabilat kowe nak ngono ana dunya dinasroni indan nalikane ngono ini tabak fardhon lamun anut sira gumeng Yahudi Nasrani fardhon ing dalem parilane andikan fardhon artinya andikan ora kok salat bertiga wae anggere fardhon tengene ilmu niku artinya andikan naukuri itu andikan fardhon parilan dorot mboten berdebat kowe ayat-ayat ilmiah artinya fardhon niku parilan. Andaikan kue anut Yahudi Nasrani atas nama nuruti nafsu inna kaidal lamnatul kue berarti wong sing dolim. Tapi nak nuruti karena perjanjian ya wajib. Menurut kalian ini nak nuruti karena perjanjian ya wajib. Alladzina atainahumul kitab wong sing tak paringi kitab ya arifuna ngerti sapa alladzina kue Muhammad kama ya arifuna benar kue ngerti anak. Jadi Yahudi Nasrani tertua mereka seperti Muhammad kau ngerti anak. Kok alamat atau kriterianya Nabi Muhammad terlalu jelas. Mulanya Nabi mulai lahir ya digunjing no, sampai untuk risalah pertama kayak Waraqah bin Nawfal dia langsung ngakoni. Mulanya kata ini pulau bulan baleni maling. Ini itu ayat ilmiah. Ini saya baleni gak mati nih. Zaman Nabi lahir ini umur 12 tahun dijak tengsam kalian Abu Thalib. Ini ketemu pendeta Bukhairah. Dari pendeta Bukhairah, wana amu coba gawa ning Palestina kok dipateni wong Yahudi. Mereka mau amu cawan Nabi. Ini pendeta, tapi harus diikuti karena tidak ahwa. Dalam mengatakan ini dia tidak nuruti hawa nafsu. Tapi mereka tahu betul tentang Muhammad. Alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Muhammad kayak mengenal anaknya sendiri karena kriteria tentang calon Nabi akhir zaman itu kelihatan sekali. Napa mulai sampai nak maca Bukhari. Imam Bukhari itu kan orang Soviet betul. Jadi metodologi ilmiah itu mantap. Imam Bukhari asahul kutub ba'dal Quran kitab Bukhari ini tenggene kitabul wahyi. Ini pertama yang dikutip itu hadisnya Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan itu presiden Mekah musuh Nabi. Sebelumnya masuk Islam sampai pedagang besar sering teng Palestina. Nah, Palestina saat itu ada jajahan Romawi. Jadi ketemu Hercules, Hiroklu, bahasa Arabnya Hiroklu.
Ketemu Hiroklu rojo itu tak kok ini kisah nyata. Ini kalau cerita kama ya ribu nak benar. Lah Hiroklu itu krungu. Dene mimpi ono mati kulfitan, ono rojo sing sunat. Padahal sing sunat tuh ya Hiroklu wong Kristen. Mikir, mosok sing ngalah aku ya ora. Dia tak kok penasihat itu artinya peramal yang ramal nona itu artinya ono nabi ke Mekah. Ke Mekah sunat wong Arab hitam. Bahkan kebetulan ono kabilah saking Mekah itu sini ketua ya sudah berdagang. Tapi sudah dulu. Saya takut. Iki bukti bahwa mereka ngerti Muhammad kok ngerti anak. Saya takut. Jadi kabarin yang daerah mau wong ngaku nabi. Ya ada orang ngaku nabi. Jadi gitu Muhammad bin Abdul. Terus Angin Mukadimah, khawatir ya, temu Mukadimah Imam Bukhari. Jadi hadis pertama tentang kitab Bukhari. Takut. Bapaknya rojo tau orang? Betul. Bapaknya orang biasa. Terus sebelum dia mengaku jadi nabi, reputasinya pernah bongkarnya sebelum umur 40 tahun tahu bodoh juga. Enggak, dia terkenal amin di komunitas kami, di kaum kami. Terus pengikutnya wong gembel atau wong terhormat, wong gembel. Terus pengikutnya tambah ukuran. Sabar. Dari dialog itu sampai ada pertanyaan sekitar 10. Itu Hercules itu nggak beri komentar fresh. Sebelum itu Abu Sufyan orang masuk Islam. Lalu ada di guyonan. Siapa yang mendapat hidayat justru saat ketemu wong kafir. Jadi Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu hidayat itu zaman wawancara di Hercules. Orang bertapak seganten. Terus Hercules komentar. Iya, panjang Muhammad itu nabi tenan. Umpama mbok jawab, bapak-bapak itu tahu rojo. Mesti tak komentari rojulun yatmu bumul kabi. Seseorang sing goleki kerajaan iki bapak. Jadi rojo wong pinter. Umpama Muhammad bapak-bapak rojo, mesti tak komentari rojulun yatmu bumul kabi. Bapak-bapak rojo saiki dhek golek pengaruh tak anggap wong sing goleki pengaruh bapak sing ilang yatmu bumul kabi. Abi dianggap mengembalikan reputasine bapak. Kemudian wonten kriteria umum tentang siapa sing ape dadi nabi. Kayak saat ini Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu kan fiktif. Kalau wong sekuler malah darani sekte sing sesat, Mahdian. Mergo wong nganggep semua masalah akan diselesaikan oleh Imam Mahdi. Terus di dalam itu dari Jawa dadi ratu adil. Wape kono kemulut apa wae ngenteni kok ratu adil. Mahdi jenenge sapa? Muhammad bin Abdullah. Jadi repot, agar masalah fiktif itu terwebet. Jadi sebeten zaman ahli kitab yang jujur-jujur dari sederhana Nabi Muhammad lahir. Polemik tentang Nabi Muhammad, polemik saya tentang apa tekannya Ratu Adil. Tapi rian yang jujur-jujur, jadi memang meyakini akan ada. Dan kita tahu betul saat ada memang ada betul. Betul kata saat ini Ratu Adil betul. Orang kok simbol prestasi dipimpin sebuah kecewa harap-harap Ratu Adil. Nanti kere Ratu Adil Ratu. Nanti kere mana udah ideannya. Jadi mungkin kawasan ini golek itu Bukhari awal. Niku nanti kan Bukhari di sini bilangnya balik mana satu. Bersama ngerti. Terus ini mungkin global ini mungkin nanti kalau sudah ayat-ayat Makkiyah saya tidak banyak menjelaskan karena kalau ayat Makkiyah itu enak bermanto dungo caranya misalnya sampai dosanya akeh kan dungo Rabbana dalam naan di sana misalnya kepengen husnul khotimah ya Rabbana la tuzigh qulubana jadi gampang ayat Madaniyah pun nyata di rumah kisah ini tak wajah lagi jadi alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini kan Bukhari sing juz pertama kan, Romanto. Sing juz pertama niki mulai pertama cerita Waraqah bin Nawfal, pamane Sayyidah Khadijah sing pertama Nabi Wahyu. Njuk pemulang ya. Terus yang kedua niki mau cerita Abu Sufyan pas ketemu Hiroklu Abi Mirum. Jadi niki nomor 9, nomor 1 sampai 9. Ya niki sing dadi bukti ayat alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi zaman Nabi kan pertama kali ketemu malaikat Jibril kan kedua kira. Nabi kan orang awam ummi. Roh malaikat Jibril kaget walhasil juga kemuli Khadijah sebagai tiang sempun pengalaman ya. Umurnya kan pun 40 tahun. Matang selawe. Tapi garwa Khadijah itu umur 1 tahun. Khadijah umur 40 berarti pinter. Catat gangsal.
Seket gangsalan, sekitar seket gangsalan kan pengalaman, pun tetap. Yo, mat gue tajak nih gue pamanku sing pengalaman tentang itu. Dijak nih Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal kayak komentarnya. Cung sing mbok royo apa? Oh ngeten-ngeten. Seorang yang warnanya gini-gini terus memberikan waktu saya gini-begini. Aku iso maca ngene-ngene sesuai komen. Terus dari Waraqah bin Nawfal, "Hadza an-namus alladzi nazala ala Musa." Yaitu malaikat sing teko ning Nabi Musa. Ya letani dia jatan, letani aku lu hayyan. Itu juga kaum langsung lama. Mat, muka-muka mati tuwek, menangi gue diusir kaum. Malah komentar pertama kan, Mat, muka-muka aku mati tuwek, menangi gue diusir kaum. Dari kanjeng Nabi Fakola Rasulullah, al-mukhnijiyah. Masa pulang diusir? Nabi UGR, beliau kan reputasinya baik-baik saja. Masa pulang diusir? Terus sekolah na'am. Lamyak tirojulun kotu bimis 5 cita bila ujian. Wa iyu drikni kaum muka ansur kanasron azhar. Orang-orang ngomong kaya gue kecuali sebenarnya diusir. Ini sing cerita, ini sama. Jadi kalau wadah gini, lah Waraqah bin Nawfal ini sama. Hatta atas di kalau ini keamatan tinggi ya itu. Jadi kalau sebenarnya ya, jadi kalau misalnya saya ngaji gak nambah ayam yatimu ya kalau sepurani jadi ngaji ilmiah. Ngaji ayam orang boleh mursyid, itu ngaji ilmiah. Jadi akar mantap protes ngaji, Gus Bah malah hati rayam. Gue banyak ngaji ilmiah gak jadi ayam, jadi ruwet. Pertama gak madun, mana protes ngaji malah ruwet kabeh. Enak aja ngaji mbek mursyid. Mau dorong ayat swarga. Ayo lah, gimana? Lo jangan. Ngaji banyak, mulai negeri. Jadi cara deketin apa? Motor kok pengaruhnya gede. Paling ini aja motor kok. Ngelapat lorong ngelapat swarga. Nggak ada nggak cuma orang itu nggak berapa lama. Gak tapi enak. Nah ngajinya ruwet nggak kalau mau gini komentarin. Jadi alladzina atinahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Niki komentare Sayyidah Khadijah. Hatta atat bi Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza Ibnu Abi Khadijah. Nah ini yang baru sama Nele kan. Wa kana imro'at. Waraqah itu imro'at tanas sarofil jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al Ibrani fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah masya Allah ayaktub. Wa kana syekhun kabiron qad amiyah. Pak Mustafa, lama kamu kue kamu Ahmad. Jadi mulai rian Mas Nur, jenis polemik ilmiah, proses penterjemahan penulisan. Jadi Waraqah bin Nawfal manggon teng Mekah. Beliau itu pendeta Nasrani. Misionaris dia saat di Mekah kepengen Nasrani Allah. Tapi Nasrani sing masih ahli kitab Toliso, masih tauhid. Tapi yang jelas wakana yaktubul kitab al Ibrani. Jadi kitab-kitab bahasa Injil sing ahli Ibrani. Itu pun diterjemah bahasa Arab. Yaktubul Injil di Ibraniyah masya Allah ayat itu. Jadi dia punya memori ilmiah luar biasa tentang Injil. Makanya dia ketika ngerti fenomena kayak Nabi Muhammad langsung paham. Oh, kue tamat singgirannya jadi Nabi. Seperti itu saya kaum langsung paham. Tapi jelas kan, gua anak imro'an tanah sarofil jahiliyah. Lalu, kalau kita ngaji Bukhari ngaji jimat itu orang ilmiah itu malah orang pada itu siji sebab apa? Rakyat ya. Lah ya, jadi ini sorry dah. Wakana imro'an tanah sarofil jahiliyah. Wakana itu berkitab itu biminat Injil di Ibrani masuk ayat itu. Wakana syekhon kabiron kot amiyah. Usepuh butuh. Perbedaan itu ini bukti bahwa orang ahli kitab mengenali Muhammad, kayak mengenali anaknya. Mereka ini jelas kriteria. Terus diteruskan dari riwayat yang kedua ini yang tentang nomor 9 ini dia lagi Abi Sufyan zaman dia mimpin kafilah dagang kembali itu. Malah ketemu penguasa Rumi, terus wawancara tentang Muhammad. Pak, jadi ini nak jadinya atau fenomena apapun sudah dibakasan. Di ilmiah, orang-orang kayak kok mencoba, lebih sih mengambil sebuah ngat ini menyambut ilmiah, ini dia rubah. Paham gitu, terus dan ini kan waktu ilamaya dini multi, fayak turu manfihim minalyagut, fabenagum ala amrihim utia hiroku biro julid. Ursila bihi malikul bustani baru arkobai Rasulillah. Falam mas takbarahu hiroku kola idhabu fangduru amustadiran dua amlah. Berarti nggak terus. Dia mau ngipi ketemu wong sunat malikul khitan, wong sunat iso mimpin dok Romawi. Tapi dia ngerti, terus kok sing sunat itu sopo jadi itu. Jadi penasihat sing sunat gitu yang Yahudi. Orang, kita orang Yahudi sing.
Jadi yang Arab, seorang Arab itu kafilah cekel itu sunat apa sunat wah jadi orang Arab. Saya kan gak mungkin markai kafilah ini masuk. Akhirnya takut. Saya takut. Jadi ini gue ngono bom jenenge Muhammad ngaku-ngaku nabi. Nggih, anu terus niki lagi sampai berapa halaman. Ini kalau mau di takdir ini. Takwaan Robo pertama niku termasuk niki wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin. Wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin. Aku takok kowe apa bapak-bapak Muhammad raja. Fa Jakarta anak, kamu jawab enggak? Kultu. Kalau kana min abaihi min malikin kultu rajulun yatlubu mulka abihi. Umpama bapak Muhammad Rojo logikane boleh kira-kira bapak Yuna. Nah, terus abis singa alimnya paling bertanya bodoh bapak ibu apa dakwah itu tapi berada. Iya kan. Nanti lagi ya ini yang ikhlas. Gak ulang ya ini sampai kan ikhlas. Gak berarti bobo ya ikhlas nih. Oh ikhlas. Mia itu apa yang pejabat itu didakwai. Jadi perlu dicurigai. Pejabat perlu dakwai. Sing terus ora disebutno ya perlu dijatuhi ora terus perlu didakwahi. Ya, adane diterus ala apik terus. Pejabat perlu didakwahi ya perlu dijalui bener malah. Kan jujur. Kan jujur kan bener. Terus wa ta'al tuka hal kuntum tattahimuna bil kadzib qabla yaqula maqala. Apa kamu pernah curiga bahwa dia pernah pendusta sebelumnya ngaku nabi? Fadzakar ta'anta Fakat arifu annahu lam yakun yadharul kadzib ala nas wa yadhifa lahu. Jadi tak anggap Muhammad itu benar mergo urung tau goroh zaman sebelumnya jadi nabi. Wong kok direputasi goroh ora pantes jadi nabi. Jadi ini wonten dialek tentang alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna. Mengenai kalau bulan-bulan ini. Jadi zaman Abi Thalib umur Nabi Muhammad umur 12 tahun pas bijak dagang pamane teng Palestina men ketemu Rohi Buku Khairah gitu. Wana am sampai nabi kau usah mau dipateni ini. Lah logikane kan wonten ilmu kali Mas Kemanto. Satu pendeta Buku Khairah ngerti nabi di calon nabi padahal umur 12 tahun. Terus dia juga meramalkan Abu Jak Sido Sam terus lagi Palestina Syria. Mesti dipateni ngomong ya. Artinya bahwa keyakinan yang Buku Khairah orang Yahudi juga sudah mengenal kriteria Muhammad. Umpama mantep orang dikenal kan aku tiba-tiba aja. Cara paling udah raro kan, iya kan, dikhawatirkan dibunuh, artinya kan nganggep calon pembunuh itu tahu. Raro kan, jangan bunuh, paling ya rokok, kar. Bang Mustafa ya, jenis alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah cuma masalahnya wa inna fariqam minhum. Saat ini kelompok sama ahli kitab layak kumunal hakon. Artinya bodoh nutupi kebenaran. Nah, itu masalahnya komunal hakko ngerti tapi nutupi wa inna fariqan. Saat ini sebagian kelompok ahli kitab layak komunal ini bodoh nutupi sawa fariqan nutup al-hakko yang hak. Wa hum ya'lamun khalil tapi wa kakek ya'lamun ngerti. Al-hakum rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-hakum dari perkara hakim rabbika. Jadi masalahnya menyangkut kitman, ngerti tapi kitman. Al-hakum bi hakim rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulin dan itu bagi sekabian umat wijatun teono kiblat. Berarti Allah malih wong sing ngongkon madhep kiblat. Setiap umat itu ono kiblat. Nah keputusan tertinggi ning Allah wa mualiya. Ini cek bantang Yahudi cek gak terima. Nabi madhep Ka'bah nek cek gak terima. Mergo sangka Baitul Muqaddas madhep wis padha karo Yahudi kok saiki rubane madhep napa Kak? Ka'bah terus dijawab Allah tegas walikul li ummatin wijatun wa mualiya. Setiap umat iku duwe kiblat. Sing wa mualiya keputusan tertinggi ning Allah sing ngatur madhepe. Jadi zaman Nabi Musa silakan madhep Baitul Muqaddas, zaman Nabi Ibrahim madhep Ka'bah. Itu keputusan tertinggi nih Allah pas tapi kalau khairat. Yang penting uang kono balik-balik ning tapi ana berubah ning debat. Ya wis ana ubah debat. Cara Allah kabeh manusa iku duwe kiblat. Sing nentokno gua mual pihak Allah sing nentokno pas tapi kalau khairat. Sementing istighfar fil khairat. Badiru ila ta'at wa qabuliha. Ai nama takunu ya fi bikum wa jami'a. Ning diwe ana sira kabeh ati moko bakal nekakno bikum lan sira kabeh sapa Allah jami'a halis kabeh. Ayat hukum yaumil kiamah ning diwe kowe ana ya Allah ape nekakno hukum. Inna wa ala kulli syai'in.
Wamin haitu kharajta ning duwe ke metu hawali wajah ka satra Masjidil Haram. Arah, satra wana arah. Itu ora kudu persis Ka'bah. Pokoke mulang. Wa inna satamne sat tawali iku al-haqqu rabbika wa wa bikin amma ta'mal. Wamin haitu kharajta hawali wajah ka satra Masjidil Haram. Wa haitu ma kuntum hawali juga satra. Li alla yakuna lin. Supaya ora ana iku dinasi kegemu soal iku ngalahno ing atas sira kabeh apa hujatun hujat. Mujadalah itu perdebatan kita tawali maring mingo ila ghairi malin yane kabeh. Litan tafiat iki supaya ilang apa mujadalah diulang. Apa debat Yahudi Nasrani laku maring sira kabeh. Mingkau oleh Yahud saking pengucapan Yahudi. Jadi zaman pertama Nabi Muhammad teng Madinah niku Ahmad Budi Baitul Muqaddas. Komentar Yahudi lah. Jadi Nabi Muhammad pas teng Madinah ditakoi, "Mak, ini agama mau Islam?" Lagi bilang madhep di Baitul Muqaddas. Komentar Yahudi lah, "Ya hadu dinana." Ngangasi sapa Muhammad dinana agama kita. Tapi wa tabiu kiblatan. Tapi kiblatnya bodoh. Mergo Nabi kon ngakoni Yahudi mau. Mak agama mau Islam? Gak Yahudi gak. Kiblat tak Baitul Muqaddas iki iso-iso ae, Pak. Lah Yahudi, ora Islam Yahudi ya. Dia hadu dinana tapi wa tabiu kiblatan. Jadi ayat padanya wis mulai mikir gawe ruwet. Mati ono ayat hadu dinana tapi wa tabiu kiblatan. Lah, bareng Nabi madhep Baitul Muqaddas wong musyrik ya perlu musyrik. Wa qaulil musyrikin. Jare wong musyrik Mekah walian. Ya da'i millata Ibrahim wa yukhalifu kiblatan. Muhammad wane tenan. Tak takoki jare anut mila Ibrahim kiblate ora padha. Kan kiblate Nabi Ibrahim kan begitu. Ka'bah. Paham ya? Kiblatnya Nabi Ibrahim putih Ka'bah. Padahal Nabi zaman teng Madinah kiblatnya teng Baitul Muqaddas. Mulane zaman madhep Baitul Muqaddas komentare musyrik ke sini. Yadai millata Ibrahim. Muhammad itu ngeklaim dari pengikut Ibrahim. Tapi wa yukhalifu kiblatahu. Jadi loro Nabi wong tak lagi kere loro. Madhep Baitul Muqaddas dari wong Yahudi Muhammad kono ae. Gayane beda, tapi kiblatnya padha. Jare musyrik Muhammad kono nae dari ada milata Ibrahim wa yukhalifu kiblat. Repot menjadi pemimpin. Kok jadi pemimpin kok ceritane hikam mesti paling bener. Hikam cerita, wong arep omongane wong ora ono bare terus cerita wong numpak timar. Numpak timar bapake numpak wis aja, kowe aja nurut omongane wong. Mosok lek omongane wong ra diturut, omongane wong edan kabeh. Lagi ku metro nggih. Iku nunggu timar bapake numpak liwat pasar. Wong komentar, bapak sing rakan anak kangelan kon nuntun bapaknya beneran pendengaran numpak. Kurang ajar. Anaknya kon nuntun bapaknya enak-enak numpak. Jadi bapak kurang ajar, enak-enak numpak anaknya kon nuntun. Saya kentenan, ya cuma saya numpak sing nuntun wong. Anak sing rakan bapaknya kon nuntun. Dia enak-enak numpak. Yo saya kira, numpak kabeh. Akhirnya, ibarat itu supaya ngurut. Terakhir bang, nonton kafe. Ibarat itu nonton bang dulu, canggung mungkin. Akhirnya udah mau ada mau orang yang bener. Ya kan Nabi Muhammad sih. Jadi dia Muhammad iso-iso ya satu dinana atau ya tabiu kiblat tanah. Nah ini bener cerita pulau ya. Jadi memang Nabi pernah madhep Baitul Muqaddas 16 bulan. Itu jadi masalah. Kecorong Yahudi ya satu dinana wa tabiu kiblat. Orang musyrik gendenan yadda milata Ibrahim wa yukhalifu kiblat. Innal ladzina dzalamu minhum subhanallah gatekno dari iki ayat iki li ala yakuna kinas alim mujahid gatekno wetan kulon wae Allah terserah aku dari Allah. Dadi Allah ya aku ati jebule bareng Yahudi komentar elek musyrik kan terus Allah komentare ya elek pisan. Mulane istilah qulillahil masyriqu wal wetan kulon wae Allah terserah Allah. Semoga rubah. Ilal ladina dzalamu minhum kecuali wong sing zalim satu si fala taksau ora usah wedi mereka waksoni lan wedi sira kabeh ning ingsun bali uti maes wedi ning aku gak ada omongane wong ning aku gak ada omongane wong kok sampeyan misalnya kecoba seneng rondo ora usah pikir wong Mas Bro omongane piye sebenarnya ora zina ora zina sampe tak kawin timbang zina repot. Kadang saiki repot. Wedi komentare wong poligami, tapi zina tenan. Jadi kok tenan. Artinya hukum Allah dikalahno tenan.
Sing apik yo. Sing apik sing ora salah iku. Terus ana wong nakal, waya ini jalan tengah Rajino beda tapi betul kami cangkemmu. Zaman akhir dosa kan zina ya. Beda tok motor dosa. Mbok kok ada. Ayo hukum kayak pala tak sabu metu di sira kabeh ngake wasoni wedi sira kabeh ning kabeh omongane wong ora. Ibarat kita bener wong loro, tumbak loro ora kena sing bener piye? Kita mesti bener. Wali utimah mati ati kumpul alakum betul. Dari kumpul mertua ya. Kumpul suwi ra bisa-bisa dari bapak. Barang gak kumpul dari orang matong tua repot. Sama ibu tua ya. Ibu tua orang kumpul di rumah kurang ajar. Nanti kumpul tukaran bebujuk repot bener di. Dari nak kumpul ra tukaran mbek mantu. Gak kumpul dari orang tua ra kumpulin bener. Masih bener, ini tak kami bener salah. Hukum itu orang baru, itu kali sama di kiai. Dan ada Pak Yai bukan. Tapi urusan politik, urusan politik ada kiai. Bingung, gak ada kiai ini, ada urusan politik. Orang melo-melo itu nggak kerumuh, bingung kan? Akhirnya ya, bingung dunia. Ya seninya dunia bingung. Kalau nak dengar pengiran ada maksud. Jadi kamu ya Allah, kalau bingung banyak pelayan. Kucing pantas bingung jenengan kok. Betul nomor klub bingung mati betul nomor berapa? Nah, bukan mana nyaman kan kita amalan di Allah madan. Itu akal-akalan Mustafa ini yang kita ini bingung, yang ini nyata. Terus nyesal ke bingungnya. Zaman saya ini lorok kabel. Nah masalah kan musuh, yang kenapa harus lorok pengeran. Jadi kita itu dulu Mas Bro. Harus punya keberanian jiwa menghadap Allah ini tulus bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Jadi termasuk memaksakan tahu itu keangkuhan. Terus keangkuhan Allah itu dua hukum sehingga itu dirubah ini alamu malah alamu. Selawasi aku ngerti, aku sing kowe ora ngerti. Zaman malaikat protes ini jailun jelas di khalifah jawab Allah. Aku ngerti, kowe sing ora ngerti. Ya bodoh itu ketentuannya Allah. Ono kiai PKB BP3, ono kiai Markai PKI, ono kiai Mubin itu keputusannya Allah. Sama bingung gak masalah. Kalau anak Pak Yai urusan politik, anak ini kalau bingung gak mau mati mawon juga. Ya Allah kalau bingung gak senang, gak senang. Dan bingung itu jenengan, mantu kawan dulu mana nyaman. Allah kiri itu, sampai dia nyaman. Lu kalau sering marah tradisi ini biasa. Saya mantu tradisi popo aja dengan, lu kan biasa tradisi popo. Enak kan? Udah nyaman mawon. Lu kira ngoten, jawab apa kan ngoten, gak apa-apa. Ibu angkuhe sampeyan, memaksa semua hadis sampeyan ke sampeyan, angkuhe sampeyan. Kau pengen kabeh ngerti mata, kok Mustafa, kau pengen iso jawab. Problem iki, pondok iki ngene larang, pondok iki murah. Larang murah kaitane jebule kanjeng nafsi, kaitane anak mondok iya. Misalnya kira anak mondok kan ora jebule mikir apa-apa. Gayane mikir pondok. Jadi iya tidak wong ujug-ujuge kanjeng nafsi. Kepentingane dhewe. Lah sampai di cara apa kan nyaman mawon. Gusti kok ape modal anake ora di duwe. Biasa Gusti ora di duwe. Jadi nek ora pantes. Malah nyaman kan. Gusti anakku kok bodoh pantes mawon manjen anakku. Ora pantes ada anak jeneng. Nyaman udah. Kula ora tau tak pikir. Cara Gusti wong alim ora model ki ora tak pikir ana wong Rembang. Kula ora tak ngerti. Kula dari ra keturunan nak mulai baleni itu. Wonten penggemarku bertanya. Gusti wong ngak kon jenengan itu sering ra keturunan. Ora keturunan cara kita ibu ora muruah. Itu kok repot-repot. Nah, cocok terus lagi dulu aku wis kok repot. Seneng kok repot. Mikir deh tak. Nggak pernah tak pikir. Maksudnya kalau di pengaruh orang tak pikir. Itu temen deh. Itu repot. Ayo, nak sampai dah. Terang itu lah. Udah selesai. Sampai berapa lagi ngoten. Dari misalnya sampean Mustafa fenomena tingkah kiai saiki. Si A ini si B. Sampean kok bingung lah opo. Terus bingung ora jawabane iki biasa manusa. Minat jahil itu kan biasa. Cara Allah kan sekarang ini alam malah alam. Ini kersane Allah ono alam. Ini alam Allah malah alam. Semua tapi kersane pangeran ngono. Mengenai kabel kawan di pengiran. Jadi
hukumnya Allah itu kali, wonten hukum dengan hati amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hukum sing amar ma'ruf nahi mungkar. Sale roh mungkar kon ngandani, roh ma'ruf kon nglakoni. Ana hukum keputusannya Allah. Mulai zaman Nabi Adam yo ana amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saat itu juga apabila Habil saling bunuh. Perzinaan yo ana mulai dibisik. Artinya apa? Ana hukum dengan hati ketentuan. Jadi semua niku kersane Allah ngoten. Mana Mu'tazilah itu protes bagaimana Allah itu menghendaki terjadi perzinaan, tapi saat itu juga orang alam. Mana orang Mu'tazilah kan mengingkari bahwa kejelekan itu iradatullah. Nanti kisah nyata. Imam Sanusi itu sekarang Mulbarin itu. Kitab tauhid paling hebat yang diakui kan Imam Sanusi Mulbarin sekarang Mulbarin. Dua tahun dua Mu'tazilah. Walim. Podo Sufine, podo Ilfasi, Muhammad Mu'tazilah ini. Debat. Allah itu tidak menghendaki kejelekan karena kan muncul kejelekan kan dilarang Allah, masa dikehendaki kan gak adil, menghendaki untuk disiksa. Jadi Imam Sanusi ora elek apik kabeh kehendaki Allah. Nah, terus Imam Sanusi pinter cerita kok ngene ae, nek ning alam raya iki ana sesuatu sing gak dikehendaki Allah, berarti ada sesuatu yang di luar kendali Allah. Dan tadi akan bingung. Masa ada sesuatu di luar kendali Allah. Yo ora kabeh ono kendali, dadi sampai sesuatu kendali Allah. Lah iya. Tapi ketika bayangno termasuk pasar kembangan yang masuk kendali Allah repot. Iku tuh gane ngene. Manusa itu ciptaan Allah paling sirun, paling rahasia. Pas ngaji ana Mustafa. Jadi manusa itu sirruwa kan ngoten ana kitab-kitab. Allah kan gawe manusa baru minum termasuk Nabi Adam dia baru minum. Yang ketika ada waktu malaikat kan, aku gaya manusia. Faidah nafak turuhi, papau lalu sajidin. Ketika aku niopno rohku, papau lalu. Nah aku yang orang abdul nafsi musuh. Zaman Maskur ngaji, kalau orang abdul nafsi kan? Iya manusia panjang. Sing tentang makhluk paling utama ini. Tapi orang abdul nafsi, sama mesti jaga. Bertandang sebut jadi oh serius, kalau terlibat gimana? Karena ada sejarah abdul nafsi musuh. Iya, sampai saat ngaji manusia itu diakani takbir, manusia itu abdul makhluk. Tapi tidak ketemu musuh, malah tenang. Ya benar tadi aku bercerita, kena kau bilang nafsi. Aku sudah kita artinya, bintang ditanya orang. Dan ini repot. Jadi abdul nafsi ini yang sebetulnya menggerakkan kita. Ya bodoh sampai saling ngaji. Agak orang sing suwaber. Itu bayangno kancam makrab lagi salah. Sebuah kodokan salah. Soalnya sabar tenan kancam makrab. Tapi ada ketemu tangga, sendiri ngambil gue marah sering lecehno sampean. Sama kasus Mustafa. Gue mantau tenan. Bayangno tak apa sabar, roh tak sumpah mripat ngeluh. Kok bayangno sabar, roh tak ngeluh. Dan jangan-jangan hidup kita itu gitu. Yang mendikte kita ini gak amruwa, tapi hadun nafsi. Kata ya hadun nafsi tenan. Nah, tadi nak berkutik tenan, kita ini nafsu nak berkutik tenan. Begini, contoh paling gampang ibu nani konjol puluh. Nafsu dia kita pergi. Dan kira lagi nafsi, ikhlas tenan. Sama orang wong gak pakaiannya gak Islami. Nah ayo ikhlas tenan, gak protes tenan. Akhirnya, lu bodoh-bodoh lagi aturan Islam. Rokok itu zaman gak terima, itu gak Islami, topel itu gak Islam. Orang aja gak rancik, gak Islam itu. Kok gak nyesal apa? Kok gak perundang-perundang? Itu artinya apa? Ya hadun nafsi kita itu kuat. Memang ada pengirat bisa ngilani manusia. Sepiro manusia. Ada orang biasa sampai ketika umpama manusia istighfar istighfaruna ya tadi istighfar. Umpama istighfar ini cek butuh istighfar. Istighfar kita repot. Misalnya ada maksud. Sambil kepengen duit kau pejabat. Sawangan nyaman itu istighfar itu tidak berhentuk. Padahal itu bagian dari dosa. Misalnya kau bantu duit kau pejabat, ngerti duit kau togel bukan? Untuk duit 1 juta. Enggak rasa salah duit rakyat atau lapangan diri. Enggak istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi istighfari krono tasaruf duit itu. Artinya ini pengadilan sampean. Umpama taruhannya di sepuro berbalik ya betulan. Istighfari itu salah. Sampai berbodoh di bawah. Terus untuk mobil, untuk suge. Syaratnya tobat itu kan mencabut segala yang pernah dilakukan. Mesti sampai istighfar ya. Sepuro itu nabi 1 juta yang belum dia jajan di nafas anak budi. Mau bayar dong ini.
Misalnya Allah nyepuro tapi nak duit bebel ya betul ada. Artinya padahal itu yang hukum. Hukumnya duit era bener di balik tapi kita karpe rasa balik di padok juga kan terus ini wilayah kita kan kan. Ya sama kita dengan perempuan ya kayak wong Islam mayoritas itu tetap senang aja, ono suasana yang tinggi, wong double tapi kita istighfarnya ditompo. Tapi itu keberatan, wong Islam mayoritas keberatan, udah cakaran kabel keberatan kan ada. Jadi artinya saat kita istighfar ya satu nafsi tenang. Mulai nak sampai ngaji dari kitab tasawuf Sinatus Rofi Adawi sampai intikan mas istighfaruna ya tadi ilal istighfar. Bahkan saat kita istighfar, itu ya tadi ilal istighfar kan istighfar kita yang mengandikan Tuhan masih kayak itu. Misalnya ini sampai berpateni uang contoh paling ekstrim. Tapi kita itu tobat tanpa hukum kisah kan nonton cara kasarannya kan nonton. Kemudian sampai di sepuluh awal tanpa hukum kisah. Sampai berzino, tetap makar. Maksudnya itu selain di sepuluh tanpa hukum rajam kan. Artinya apa? Allah kok kalah no? Padahal kita tahu atas nama kealiman kita tahu rak hukumnya kotu pisau, hukumnya dino aja. Tapi tetap baik ini kepengen dia jalan pintar. Di parkor terus dirok lagi terus salah jam. Mulai ketika Mais Al-Ghamidiyyah kasus pertama zina ning sahabat terjun rajam, Nabi nangis tenang. Mais kan zina, padahal kan matur Rasulullah ya Rasulullah ini kozana itu. Terus dari Nabi, enggak kena nangis pidok, buat terzina tenang. Enggak kena ngambung dok, lalaka kobal tuh, enggak kena ngambung dok, buat terzina tenang. Pada ngotot kan karena sudah itiraf kan wajib ditegakkan hukum ini dirajam. Saat dirajam sebagian sahabat mengajar Firman, wah Mais bisa lagi semua nakal. Jadi matemi waktu ambil emosi, monis Mais wong pasir. Tapi apa komentar Rasulullah? Umpama iman Mais ditimbang ambil iman kafir, dua iman Mais. Kejian, orang punya keberanian minta diampuni Tuhan, plus sesuai hukumnya Allah, rupanya raja. Ayo kiai sopo iki ono properti wani tobat be Allah tentang duit juga. Terus taruhannya kon balekno. Mobil siji. Orang mobil gue 500.000 lah apa. Jarang uang tobat dari zina sing memang itu. Memang menyerahkan diri Rasulullah. Sampai Nabi nangis. Ngeri. Orang masalah ini masalah umum. Nah ini memang berat, tobat yang sesuai hukum berat. Padahal sampai mau saat itu tobat kan itu mengembalikan hak adami. Kan nggak ada. Karena kita berjalan pintas. Misalnya saya ingin gede, uang uang raja cocok. Pasti raja cocok mau milih raja cocok. Tapi nak ngerti konsekuensinya. Kabel yang pernah diberikan orang tua atau yang akan diberikan orang tua lo balik nawani ya itu keberatan ya saya katakan taruhan itu artinya menurut saya gak wani kan gak ada hukum real nah mulai ini istighfar benar istighfar menjadi nakalan ternyata istighfar gitu ya Allah astagfirullahaladzim pulau waktu yang subhat yang nopo cara pengiran tengah dia ketika subhat balik itu keberatan kan maksudnya dengan sepuro rasa balik negatifnya bisa ngono kan tapi ini mau cerita ilmiah rasa balik pernah hati aku lah orang fanatik loh aku rasa pikir aku rasa pikir katanya para tak tahu maksudnya wali di manik mati alikum ala alakum dan walau